Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Ainatura Diah. Di channel ini aku sering membahas tentang membuat bros handmade atau tutorial cara membuat aksesoris, dan juga aku lumayan sering sharing seperti ayat-ayat Al-Quran yang bisa memotivasi teman-teman semua, dan sedikit dakwah-dakwah kata-kata mutiara kecil yang aku sharing untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sebelum mulai ke video inti, aku mau kasih lihat teman-teman dulu hasil bros handmade yang udah aku buat selama ini. Berikut ini. Gimana? Udah lihat bukan? Cukup banyak bros handmade dari kain yang bervariasi jenisnya. Cara pembuatannya juga beda-beda, dan tapi menghasilkan bentuk yang unik dan cantik, dan insya Allah bisa laris dijual. Kali ini aku akan membuat tutorial untuk membuat bros ini. Aku namain bros Sabrina. Sebenarnya aku nggak tahu nama asal usulnya itu brosnya apa. Seperti kanzazi, memang kalau bros kanzazi itu datang asalnya dari Jepang. Tapi kalau bros kayak gini aku improve gitu. Awalnya dulu mungkin aku lihat tutorial, aku udah lupa, udah lama banget, tapi ini jarang tutorialnya karena ini lumayan pas aku dulu sekitar beberapa tahun yang lalu aku pernah bikin kayak bridal aksesoris gitu. Terus ada yang minta tutorialnya dan aku belum sempat bikin tutorialnya. Kali ini aku baru mau bikin. Ini caranya dirakit satu-satu kelopaknya, terus dibakar, terus dirangkai. Mengenai hiasan bawahnya itu terserah kita. Kalau aku di sini pakai aksesoris ornamen kipas dan manik-manik biru putih. Oke, sharing-sharing tentang handmade bros untuk menyemangati kita semua untuk berkarya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang bingung nih, atau lagi mau cari kerjaan baru atau hobi baru. Kita bisa banget untuk create atau mulai buat bros handmade yang sederhana. Seperti kalau kayak gini kan udah rumit, tapi bisa loh aku akan lihatkan caranya dari nol sampai jadi insya Allah. Nah, tapi ada lagi yang bros yang lebih simple dari ini. Aku udah share tutorialnya di short, dan ada juga yang di video full. Itu teman-teman bisa lihat di channel aku ini. Jadi bisa modal bros kain itu kalau aku jabarin seperti ini. Aku pakai kain diamond atau diamond. Kain diamond itu semeternya sekitar 25 ribuan. Nah, tapi biasanya kalau toko kainnya itu bisa dinego, kita bisa bilang, Pak, boleh nggak saya beli setengah meter aja? Karena emang kalau untuk membuat sebuah bros tidak butuh kain yang banyak, atau kecuali kalau kita dapat orderan yang banyak. Karena setengah meter aja udah cukup untuk membuat sekitar 10 bros gitu ya. Kayak gini, ini modalnya, ini kan hanya sedikit ya kainnya, tapi cara pembuatannya yang rumit. Jadi modal-modal mau buat handmade itu lem tembak, kalau nggak salah harganya itu sekitar 30 atau 35 ribu. Kainnya misalnya 2 warna jadi 50 ribu, jadi 25 ribu ya, karena setengah meter udah 50 ribu. Terus modal kain flanel, karena di belakangnya ini ada tutupnya, kita tutup pakai kain flanel dan peniti. Modal 100 ribu sampai 150 ribu udah bisa mulai bikin bros di rumah. Dan dijualnya itu yang variasi. Harga bros di Del Husna itu kalau yang bros pita mini aja yang kecil tanpa aksesoris itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Tapi kalau udah yang dikasih kristal, dikasih manik-manik, pembuatannya rumit, itu bisa sampai 25.000 sampai 95 ribuan atau 75 ribu. Seperti yang ini aku jual 75 ribu. Tapi kalau ada bros yang
dari mutiara air tawar, karena mutiara air tawar aja satu string itu sekitar 60.000 sampai 80.000. Dan mutiara shell lagi lebih mahal juga, bukan lebih mahal tapi sama lah, hampir sama harganya dengan mutiara air tawar. Itu aku taruh harganya 175.000, dan biasanya aku tidak bikin ready stock karena aku bikin sesuai orderan aja. Karena modalnya cukup mahal. Nah, gitu deh. Jadi insya Allah perlahan-lahan di akun Ainatura Radiah ini aku akan membagikan tips tutorial bros-bros handmade yang langkahnya berbeda-beda agar teman-teman bisa juga explore di rumah dan mengambil manfaat insya Allah dari akun aku. Oke, ayo kita masuk ke bagian inti membuat bros Sabrina. Thank you. Brosnya udah ada di sini. Sebenarnya aku udah bikin banyak warna, cuman udah laku ya. Jadinya ini warna yang masih ada di aku, ada warna biru, orange, sama merah. Untuk aksesoris di bawahnya aku beda-bedain. Ini ada juntai merah aja, ini ada daun musim gugur, ini ada kipas. Nah, sekarang aku mau recreate lagi, membuat lagi bros ini dengan warna coklat kombinasi kuning. Ini kainnya coklat kombinasi kuning. Oke, mari kita buat. Pertama-tama aku mau liatin kalian dulu cara buat cetakannya. Pertama-tama ini cetakan aku buat kelopak yang di atas atau di bawah, maksudnya maaf. Ini buat kelopak yang di bawah, sedangkan ini untuk kelopak yang di atas lebih kecil. Aku mau sharing sama kalian dulu cara membuat cetakan ini. Jadi misalnya ini kita harus menggunakan kertas yang tebal atau karton tebal, atau ini aku pakai kertas foto. Sebenarnya yang biasanya aku pakai yang kayak gini udah di karton tebal. Jadi ini udah apa ya, udah lumayan lusuh kelihatannya karena udah sering dipakai. Ini udah kena garis-garis, jadi aku bikin yang baru dari cetakan yang ini sama yang ini. Nah, gimana cara buatnya? Di sini aku ukur dulu. Ini adalah lebarnya 2,5 cm, jadi kita di sini kita bikin dulu. Di sini kita bikin 2,5 cm. Nah, ini jadi ke tengah-tengahnya itu sekitar 2,5 cm. Ya, 1,2 atau 1,3 ya, gini. Sekitar di atasnya itu kita ukur lagi, ke atas itu 3,2, berarti di sini 3,2 juga. Oke. Di sini tuh kita gimana ya kita caranya bikin supaya bulat gitu. Pertama kita di sini dulu. Kita bikin dulu dari sini ke sini. Caranya gini. Nah, ini kan udah ke sini ya. Lebarnya berapa? Lebarnya coba lihat dulu. Lebar ini 3,5 cm, berarti di sini dari sini 3,5. Nah, dari 3,5 itu sekitar segini ya. Di sini berarti di sini kita taruh titiknya. Kita mulai membuat, coba kita samakan. Nah, udah sama ya, 3,5 cm di sini. Nah, kita kita perkirakan saja, yang penting dia seperti melingkar tapi tidak penuh. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nanti setelah jadi seperti ini kita gunting dulu. Nah, kita lipat 2 di pertengahan. Nih. Terus baru kita gunting. Sorry, ini ketutup tadi. Ini kita lipat 2 di pertengahan. Baru kita gunting seperti ini. Kita serentak mengguntingnya dengan yang di belakangnya. Bismillah. Oke. Jadi deh cetakannya. Untuk yang kecil, ukuran yang kecil aku share juga. Ini 2 cm di lebar, di atasnya 2,2 cm, lebar di tengahnya sekitar 2,7 cm ya. Nah, oke, sekarang kita bisa buat brosnya. Nah, ini adalah cetakan yang aku gunakan.
Maaf ya kalau cetakannya udah jelek karena ini udah sering dipakai. Pertama-tama, oh ya, tipsnya supaya bros kita itu lumayan, maksudnya supaya bagus cetakannya itu, pakai penanya jangan yang tinta basah, tapi yang kering seperti pulpen standar gitu ya. Jadi ada merek, aku sering pakai merek standar. Nah, seperti ini yang aku sering pakai. Jadi dia tintanya tidak merembes ke kain. Bismillah, sekarang kita bikin yang bawah dulu. Di sini caranya untuk kelopak yang di bawah jumlahnya itu buat 25 kelopak. Jadi per kelopak per sisi itu 5 kelopak. Jadi 5 kali 5 25. Ini aku mulai cetak ya. Nikmati setiap proses handmade, jangan merasa ini berat atau malas, karena semakin kamu suka membuatnya, semakin banyak ide di kepala kamu nanti yang akan membantu untuk semakin kreatif. Jadi insya Allah kalau kamu rutin membuatnya setiap hari, misalnya nggak usah banyak-banyak deh, setiap hari satu aja dulu. Setiap hari usahain selesai satu bros. Nanti lama-lama kamu makin kreatif dan nanti bisa, insya Allah bisa terima orderan custom dari pelanggan. Soalnya kemarin aku juga gitu, jadi kayak aku dapat orderan tapi pelanggannya minta yang gini nih, Mbak aku mau yang kecil, aku mau yang kecil-kecil. Jadi kan bros Del Husna itu biasanya 6 cm sampai 7 cm. Beliau minta yang 3,5 cm atau 3 cm aja gitu. Jadi kita harus bikin cetakan baru. Misalnya bikin Sabrina ini cetakannya ini, tapi kalau untuk yang 3 cm kita harus bikin cetakan baru dong gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang request seperti ini, mau yang mewah-mewah. Nah kayak gitu, mau yang ada mutiara-mutiaranya gitu ya. Ada yang request kalung juga. Lama-lama insya Allah kalau kamu semakin mahir, ide akan semakin mengalir dalam kepala kita. Amin. Tarang, ini dia, aku sudah cetak 25 kelopak, tinggal aku gunting satu-satu. Love. Gunting dengan rapi, pinggir-pinggirnya seperti ini, jangan kelihatan pulpen atau penanya. Gunting, oh ya, masalah dengan menggunting ini, awal-awal menggunting mungkin kamu akan terasa sulit karena menggunting kain, tapi lama-lama kalau dilatih insya Allah akan menjadi mulus guntingannya seperti ini. Alhamdulillah aku selesai memotong semua kelopak ini, totalnya ada 25 kelopak untuk bagian bawah bros ini. Nah ini banyak kan. Mengguntingnya harus dengan sabar karena tidak boleh kelihatan pulpen atau penanya, jadi hanya diambil bagian dalamnya saja nih. Selanjutnya aku mau bikin bagian atasnya warna kuning. Ini dikesampingkan dulu. Kita bikin cetakan yang warna kuning. Untuk yang kuning ini kita bikin hanya 15 karena per kelopaknya, per sisinya kita hanya membutuhkan 3 kelopak. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Alhamdulillah aku sudah selesai membuat cetakan kelopak 15 kelopak. Ini aku mau gunting dulu ya. Alhamdulillah ini udah selesai semuanya digunting. Ini yang coklat 25, yang kuning 15. Sekarang kita akan membakar secara halus bagian pinggir-pinggir kelopak yang menjadi rahasia awet, insya Allah tahan lama bros ini. Karena aku pernah lihat brand lain bikin bros yang sama kayak yang aku bikin,
Tapi setelah digunting langsung dirangkai. Jadi nanti kalau seperti itu, lama-kelamaan ini bisa berserabut, guys. Kalau tergores-gores atau kena tangan kita, kalau kita nggak bakar, dia bisa berserabut. Jadi supaya tahan lama, kita bakar dulu ya secara halus. Kita bakar secara halus menggunakan lilin dengan pelan-pelan. Jadi salah satu kunci berhasilnya membuat bros itu dengan teliti dan kesabaran ya, sahabat. Jika kita sabar, insya Allah bros yang kita buat akan menjadi cantik. Tidak asal-asalan bentuknya, juga lebih rapi dan lebih teratur. Dan kalau brosnya dibuat dengan rapi, insya Allah juga akan banyak datang pembeli. Ini nih aku tunjukin dulu di sini. Aku tunjukin bedanya yang udah dibakar dan yang belum. Ini, lihat. Ini yang belum dibakar. Ini yang udah dibakar. Ada coklatnya kelihatan, tapi nggak kasar bakarannya, halus karena kita ambil bakarannya itu di bagian pinggir lilin. Sorry, ini ya, tangan aku kena lilin. Tangan aku kena lilin, guys. Nah, ini di bagian pinggir lilin kita bakar. Oke, sekarang aku mau bakar dulu satu-satu semuanya ya. Bagian yang kita ambil saat kita membakar itu adalah bagian bawah lilin. Nah, bawahnya ini yang warna biru, bukan yang warna merah ya. Karena kalau kita membakar di atas, hasilnya akan kasar. Tapi kalau kita membakar secara halus di bagian yang biru api ini, hasilnya akan bagus. Alhamdulillah, ini udah aku selesai bakar satu-satu semua kelopaknya. Ini udah kelihatan melengkung-melengkung. Sekarang langkah selanjutnya, kita tinggal merangkai bunganya. Bismillah, sekarang kita mulai, kita ambil 1, 2, kita susun 3, 4, 5. Kita susun dengan rapi kelopaknya. Nah, jadi seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Terus silahkan perhatikan teknik melipatnya. Kita kan sudah datar seperti ini. Kita sini ada tangan kiri memegang, tangan kanan memegang, lipat bagian bawah ke bawah, bagian atas ke atas, sehingga jadi lekuk seperti ini. Aku ulang lagi ya. Ini yang kiri ke bawah, yang kanan ke atas, lipat. Nah, di sini adalah kunci dari kelopak yang melengkung. Dijahit, dijahit 1, 2. Hati-hati tangannya ketusuk jarum. Kalau udah 2 gini, ambil lagi 5 kelopak lagi. 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Lagi tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke atas. Lipat. Kali ini bagian yang ini ditindih ke sini. Lihat ini, ditindih ke sini. Sehingga jadi 2 kelopak. Begitu seterusnya sampai tercantum 5 kelopak. 1, 2. Bagian yang ini nggak aku skip karena ini penting banget. Biar teman-teman sama-sama belajar sama aku cara membuat kelopaknya. Ini kelopak yang ketiga, ada udah 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Bismillah lagi. Bismillah lagi ya, kayak tadi. Nah, gini. Kita tindih ke kelopak yang kedua. Kita udah mulai kelihatan nih kelopaknya. Oke, dari sini dari bawah ke atas. 1, 2. Tunggu. Sorry. Ini harus nyambung ya. Ini seperti ini. Nah,
sudah terbentuk 3 kelopak. 1 2 3 4 5. Nah ini, bismillah. Oke, ini tadi sorry, ada yang salah posisinya. Ini kayak gini. Yang ini yang agak terkena lilin tadi di belakang aja. Nah ini juga kurang. Nah oke, sudah sempurna. Kita lipat lagi, kita tindihkan ke bagian yang ketiga tadi. Kita tusuk dari bawah ke atas, kita tusuk jarumnya. 1, yang atas ini harus berhubungan ke yang bawah gini. 2. Nah sekarang kita akan membuat kelopak terakhir. Nah 1 2 3 4 5. Bismillah. Nih, oke. Nih kelopak terakhir kita, ada teknik penyambungannya. Silahkan diperhatikan ya teman-teman. Nih kita dari sini kita cantumkan seperti ini. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Nah kayak gini. Nah kayak gini aku ulang ini, cantumkan seperti ini, jahit dari bawah ke atas. 1 2. Udah. Di sini udah terbentuk. Sorry, aku bersihkan dulu. Di sini kita udah membentuk 5 kelopak. Kita akan matikan jarum benangnya dulu. Oke, seperti ini ya, mematikan benang. Lubang 1, lubang 2. Ulangi lagi. Masukkan jarum ke lubang 1, masukkan jarum ke lubang 2. Oke, selesai. Sekarang tugas kita adalah membuat bagian atas bros. Sekarang yang kuning, kalau tadi 55, sekarang cukup 33 aja. Dilipat lagi. Kalau yang kecil ini agak rumit ya ngelipatnya. Nah ini 1 2. Nah ini. Ini kelopak kedua. Semakin kecil, semakin rumit pembuatannya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau kita berusaha, insya Allah bisa ya. Ini aku akan teruskan sampai kelopak kelima. Sampai ke kelopak kelima. Oh ya teman-teman, aku mau sharing bahwa kalau kita menjahitnya itu seperti ini ya. Kita harus menusuk dari atas ke bawah sampai ke nyambung ke kelopak yang sebelumnya ya. Jangan sampai dia terpisah, karena nanti kalau terpisah dia tidak tercantum. Seperti ini contohnya. Ini kan aku tindih nih. Nih, aku tindih ya. Aku lihat ini dari belakang itu nyambung. Nah, 1. Terus ini harus nyambung ke belakang sini. Nah, gitu ya. Gitu. Terus jadinya baru deh kita cantumin lagi di sini. 1 2. Nah, sekarang kita akhiri jahitannya. 1 2. Lubang 1, lubang 2.
Nah, kemudian kita masukin seperti ini, kita satukan ya. Posisinya itu boleh bervariasi. Ini kalau aku silang kelopak ini ke sini ya. Terus kita isi bagian tengahnya. Nah, mengisi bagian tengah ini variatif ya. Seperti contohnya di sini, aku kalau di sini pakai kristal dan manik-manik putih. Kalau di sini kristalnya lebih banyak. Nah, kemudian kalau di sini yang merah, aku justru cuman pakai manik-manik aja. Kamu mau yang mana? Terserah. Yang penting terlihat cantik dan manis. Kali ini aku mau isi ini dulu ya. Aku tunggu sebentar dan kita akan mengisi bagian tengahnya ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengisi bagian tengah bros dengan batu cangkang atau kristal batu cangkang. Yang ini kalau dikena cahaya itu dia jadi bersinar. Batu cangkang ini memiliki beberapa lubang sehingga kita bisa menjahitkannya di bros, tidak sekedar dilem supaya tahan lama ya. Insya Allah bisa tahan lama. Pertama kita masukin dulu lubangnya. Ini kan karena udah dijahit dengan rapi jadi gampang kita hias. Masukin lubangnya ke sini, masukin jarumnya ke sini ke bagian tengah. Kemudian kita hias dengan batu cangkang aja. Diposisiin di tengah-tengah bros seperti ini, menutupi jahitan-jahitan. Cantik sekali ya. Mari kita akhiri jahitan ini. Lubang 1, lubang 2. Nah, ini hasil bros kita. Untuk lebih manis, bagian bros ini bisa kita kasih juntai. Nah, ini aku liatin, manis banget ya. Di bros ini kan sama ya jenisnya dengan yang ini seperti ini. Cuman memang ukuran dari bagian dalamnya agak berbeda, tapi hampir sama saja. Nih, kita bisa rapi-rapikan bros kita. Nah, sebelum kita finishkan. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Ini untuk oranye, untuk merah. Nah, ini sama seperti yang lainnya. Cuman memang ya saya beritahu bahwa dalaman yang ini, kalau luarannya sama, insya Allah sama ya, tapi dalamannya ini lebih lebar daripada yang ini lebih kecil daripada yang tadi, yang cetakan yang saya kasih tahu di awal itu lebih kecil daripada yang ini. Kenapa saya bikin berbeda? Karena kemarin yang punya cetakan yang aku bikin untuk yang ini, karena ini udah lama aku bikin, udah berbulan-bulan yang lalu. Namun cetakannya ini hilang, jadi aku bikin baru dan aku agak lupa ukuran aslinya. Tapi kalau untuk cetakan luarnya ini sepertinya hampir sama ya dengan ini. Tapi cara bikin cetakannya sama semua kok dengan yang aku sharing di awal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman mau bikin 3 tingkat, soalnya ini pernah aku bikin 3 tingkat. Jadi warnanya ada misalnya ungu, pink, putih. Itu bisa. Itu kalau untuk ukuran yang lebih besar. Nah, untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf aku belum bisa lanjut untuk membuat juntainya. Aku kasih sampai membuat bunganya dulu. Insya Allah nanti lain waktu aku sharing gimana cara membuat juntainya ke bawah seperti ini.
Oke teman-teman, terima kasih udah melihat video aku. Semoga teman-teman suka ya dan bisa berkreasi lagi. Jangan lupa komen di bawah kalau mau ada request tutorial yang istimewa dan jenis lainnya. Selamat membuat bros di rumah dan selamat berusaha. Jangan lupa terus semangat dan sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.